Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah, guru SD Negeri Jenang 02 Majenang, Cilacap. Transformasi atau perubahan akan terjadi jika tiga elemen kunci, yakni inisiatif, leader atau pemimpin, dan follower atau pengikut saling bersinergi. Sebab ingin menjadi bagian dari transformasi, saya menginisiasi suatu program literasi sekolah. Program ini saya beri nama Program Literasi Bermakna di Era Pandemi dengan memanfaatkan TI. Literasi bukan sekedar tentang bagaimana anak bisa atau mau membaca, tetapi tentang bagaimana bacaan itu bermakna sehingga menjadikan ia lebih berdaya. Akan tetapi realitanya, murid-murid di sekolah saya kurang memahami bacaan. Ini bisa berdampak bagi proses belajarnya, sebab salah satu elemen penting dari proses belajar adalah membaca. Apakah rekan-rekan guru mengalami persoalan yang sama? Meskipun bermula dari suatu persoalan, saya berusaha menggali inisiatif dari hal-hal positif yang ada di sekolah saya, yang ini menjadi daya dukung bagi terwujudnya program ini. Ada satu pertanyaan utama yang membimbing saya untuk merealisasikan gagasan ini. Bagaimana program literasi bermakna di era pandemi dengan memanfaatkan TI ini dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa dalam proses berbahasa, yaitu membaca, menulis, dan berkarya? Mengapa saya merancang program literasi bermakna di era pandemi dengan memanfaatkan TI? Karena sekolah saya memiliki kelebihan dan keunggulan sebagai berikut. Pertama, dukungan pengawas dan kepala sekolah terhadap segala aktivitas positif yang berpihak pada murid. Dua, dukungan orang tua kepada sekolah untuk setiap program yang memiliki tujuan positif untuk murid. Tiga, dukungan orang tua kepada anak dalam praktik pembelajaran jarak jauh dengan menyediakan sarana. 4. Kepatuhan siswa untuk menyelesaikan setiap tugas belajar jarak jauh yang diberikan oleh guru. Dan yang kelima, mengambil momentum masa pandemi di mana semua elemen masyarakat mulai membiasakan diri dengan IT, internet, media sosial, dan sejenisnya. Oh iya, program ini bukan sekedar untuk mencapai tujuan agar kemampuan literasi anak-anak meningkat ya, tetapi ada mimpi yang ingin saya wujudkan. Mimpi bahwa anak-anak kelak akan menjadi generasi yang literat, yang cinta membaca, cinta buku, cinta belajar, cinta ilmu, sehingga menjadi generasi pembelajar sepanjang hayat. Dan tentunya dari proses belajar mandiri itu, mereka akan bisa menyelesaikan setiap tantangan yang pasti akan mereka hadapi di masa depannya. Lalu, dari mana langkah ini dimulai? Dan tahapan-tahapan bagaimana yang harus dilalui? Pertama, menyusun jadwal program. Kedua, mensosialisasikan program kepada siswa. Ketiga, menyeleksi dan menyiapkan bahan bacaan. Keempat, menyusun pertanyaan pemahaman atau pertanyaan reflektif. Tahap ini menjadi yang terpenting karena tahap ini ibarat kendaraan yang akan mengantar anak pada proses pemahaman dan berpikir kritis atau reflektif. Selanjutnya, di tahap 5, penyiapan lembar jawab menggunakan Google Form. Tahap 6, mengorganisasi bahan bacaan, pertanyaan pemahaman reflektif, dan lembar jawaban, lalu mempostingnya di blog. Yang ketujuh, membuat media sosialisasi kegiatan literasi harian, lalu menyebarluaskannya kepada guru-guru kelas atau koordinator tiap kelas. Kedelapan, menyebarluaskan agenda literasi harian kepada siswa oleh guru-guru kelas. Kesembilan, menginventarisasi tanggapan atau respon siswa pada Google Form, lalu mensosialisasikannya di blog dan media sosial. Yang kesepuluh, menjaga konsistensi pelaksanaan program harian ini. Kesebelas, mempresentasikan pemikiran dan penyebarluasan program ini di forum atau komunitas-komunitas. 12. Membuat forum belajar bersama tentang cara menyeleksi bahan bacaan dan membuat pertanyaan pemahaman atau reflektif. 13. Mengajak rekan-rekan guru anggota forum atau komunitas untuk mempraktikkan di kelas atau sekolah masing-masing. Dan yang terakhir, membuat tindak lanjut program dengan menyelenggarakan kompetisi di bulan bahasa atau pekan bahasa, serta memberikan apresiasi dengan membukukan koleksi karya siswa. Sebagai gambaran, rekan-rekan bisa melihat contoh yang sudah kami laksanakan yang sementara ini masih terkumpul di blog SD Negeri Jenang 02. Semoga rancangan dan inisiatif ini menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.